Hai hello teman-teman, selamat datang di Story Film. Video pertama kita akan membahas alur cerita sebuah film yang berjudul The Flu. Film ini merupakan film asal Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2013. Film ini disutradarai oleh Kim Sung Soo, sedangkan naskahnya ditulis oleh Lee Yong Jung. The Flu menceritakan tentang wabah virus H5N1 di distrik Bundang, Korea Selatan. Virus ini sangat mematikan karena bisa membunuh korban hanya dalam waktu 36 jam. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Scene diawali dengan adanya sebuah kontainer yang berisi imigran gelap. Imigran gelap tersebut akan diselundupkan ke Korea Selatan. Dalam imigran tersebut terdapat seseorang yang batuk terus-menerus tanpa sebab yang jelas. Singkat cerita, scene beralih ke Bundang pada 1 Mei. Di sini terlihat beberapa tim penyelamat yang sedang bertugas. Salah satunya ada Kang Ji-gu yang diperankan oleh Jang Hyuk. Misinya kali ini adalah menyelamatkan seseorang yang mengalami kecelakaan mobil. Dan orang yang ada di dalam mobil itu adalah Kim In-hee yang diperankan oleh Su-ae. Aksi penyelamatan tersebut sempat kesulitan karena rok dari, kita sebut saja Bu Kim, menyangkut, tetapi akhirnya aksi penyelamatan tersebut berhasil dilakukan bersamaan dengan mobil yang jatuh saat itu juga. Nyaris. Selang beberapa hari saat Pak Kang berada di tempat kerjanya, Bu Kim datang untuk mengembalikan jaket sekaligus untuk meminta bantuan Pak Kang untuk menemukan tasnya yang jatuh bersama mobilnya. Awalnya Pak Kang menolak karena mustahil untuk menemukan barang di mobil yang sudah jatuh bermeter-meter itu. Namun karena kasihan, akhirnya ia mau mencarikannya. Scene berpindah ke dua bersaudara yaitu Chu Byung-ki dan Chu Byung-gu yang merupakan dalang dari penyelundupan imigran gelap. Mereka sedang akan melakukan pemindahan para imigran tersebut. Namun saat pintu kontainer dibuka, semua imigran sudah meninggal kecuali satu imigran bernama Monsai. Dan dua bersaudara itu membawa Monsai ke suatu tempat. Saat mereka berhenti di sebuah minimarket untuk membeli makanan, salah satu dari dua bersaudara tersebut merasa kurang enak badan. Saat itu juga Monsai berusaha untuk melarikan diri dan disusul oleh Byung-ki. Sedangkan Byung-woo pergi ke apotik untuk membeli obat. Di apotik, Byung-woo batuk terus-menerus dan percikan liurnya menular ke semua orang yang ada di situ. Pak Kang yang berusaha mencari tas milik Bu Kim akhirnya menemukannya. Dan saat sedang diperiksa, ponsel Bu Kim berbunyi yang mana itu adalah telepon dari Kim Mi-reu anaknya. Entah bagaimana, akhirnya Pak Kang menemui Mi-reu yang saat itu pulang dari sekolah. Mi-reu yang terbilang cerdas menanyakan nama, pekerjaan, dan mengapa handphone ibunya ada padanya kepada Pak Kang. Di semua tempat terlihat orang-orang mengalami batuk dan percikan dari batuk tersebut terus menular kepada banyak orang sehingga virus tersebut menyebar ke seluruh kota. Di sisi lain, Bu Kim yang baru pulang kerja mendapati tas miliknya ada pada putrinya dan ia sangat senang. Mi-reu yang mempunyai kartu nama dari Pak Kang menyampaikan kepada ibunya kalau ibunya kehilangan sesuatu untuk menghubungi Pak Kang saja. Saat Bu Kim sedang memasak, ia mendapatkan telepon dari rumah sakit untuk segera datang karena rumah sakit sedang mengalami keadaan darurat. Dengan berat hati, Bu Kim pergi ke rumah sakit dan meninggalkan Mi-reu di rumah. Sesampainya di rumah sakit, Bu Kim segera memeriksa pasien yang mengalami kejang-kejang karena terpapar virus tersebut. Para tenaga medis di sana menyimpulkan bahwa virus tersebut adalah flu burung. Bu Kim mendatangi Byung-ki yang merupakan kerabat dari pasien yang diperiksa tadi dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di kontainer.
Karena Byungki takut akan ketahuan, ia tidak mau menjawab pertanyaan tersebut. Byungki yang ingin melihat adiknya dicegah oleh para tenaga medis karena takut virus tersebut akan menular padanya. Namun, Byungki yang tidak mengerti menghiraukannya dan malah membuat keributan dan tetap nekat masuk ke ruang isolasi. Di sisi lain, Mirew yang ingin memberi makan kucing malah bertemu dengan Monsai. Mirew yang hampir tertabrak mobil dengan cepat diselamatkan oleh Monsai. Mirew yang melihat Monsai tidak sehat lalu menanyakan, "Apakah kau sakit?" Dan Monsai menjawab, "Aku sakit, kau jangan mendekat atau kau akan terancam bahaya." Monsai pergi dan menyuruh Mirew menjauh, tetapi Mirew tetap mengikutinya. Dan makanan yang tadi akan diberikan kepada kucing akhirnya diberikan kepada Monsai. Dari situlah akhirnya mereka berkenalan. Karena Monsai terus-menerus batuk, Mirew bermaksud mencari bantuan kepada orang dewasa dan bertemu dengan Pak Kang. Saat mereka sampai di tempat Monsai, ternyata ia sudah tidak ada di sana. Karena Mirew sangat polos dan ia ingin mencari Monsai, ia pun terus mengikuti kemana perginya Pak Kang. Di sisi lain, Bukim dan para tenaga medis datang ke tempat kontainer berada dan bermaksud untuk memusnahkan kontainer tersebut. Dan Bukim mengetahui bahwa ada yang kabur dari kontainer tersebut. Dan yang kabur adalah Monsai yang dimaksud. Penelitian pun menunjukkan bahwa virus berbahaya tersebut adalah H5N1 yang bermutasi dan bisa membunuh dalam waktu 36 jam. Hal ini memaksa pihak berwenang untuk segera melakukan karantina wilayah. Kepanikan massal pun akhirnya tak bisa dihindari. Kecelakaan terjadi di mana-mana, terdapat banyak kebakaran, dan orang yang terpapar virus mulai muntah darah. Di lain tempat, Mirew dan Pak Kang yang sedang makan meminta Pak Kang untuk merahasiakan hal tersebut pada ibunya karena ia takut akan dimarahi. Sebab ibunya pernah berkata bahwa ia tidak boleh pergi dengan orang yang baru ia kenal. Di sini, Mirew mulai mengalami batuk-batuk dan pingsan yang membuat Pak Kang khawatir. Saat Pak Kang sedang menggendong Mirew, ia melihat ada wanita yang pingsan di atas eskalator. Ia segera menolongnya dan menaruh Mirew di bangku. Saat berhasil menyelamatkan wanita tersebut, Mirew terbangun dan Pak Kang melihat ke arah Mirew, tetapi Mirew sudah tidak ada. Ia panik dan berusaha menelpon, tetapi ternyata handphone Mirew ada padanya. Di sisi lain, para tenaga medis bersiap untuk dievakuasi. Bukim yang khawatir dengan ibunya menelpon dan menyuruhnya untuk tetap diam di rumah. Dan saat akan dievakuasi, Bukim memohon kepada profesor atau atasannya untuk diizinkan pergi menemui putrinya dan profesor pun mengizinkan. Para pejabat dan presiden mengadakan rapat untuk mengisolasi kota Bundang. Terlihat ada beberapa orang yang ingin segera meninggalkan kota tersebut, namun jalan sudah ditutup. Di perjalanan, Bukim menghubungi Pak Kang yang sedang memeriksa keberadaan Mirew melalui CCTV. Dan terlihat di sana Mirew berada di supermarket dan Pak Kang segera menjemputnya. Hasil rapat akhirnya diumumkan dan kota Bundang resmi dikarantina. Bukim bertemu Pak Kang dan menanyakan di mana putrinya. Mirew yang tersesat di antara orang-orang yang sibuk berebut membeli bahan makanan pun menangis ketakutan. Akhirnya ia ditemukan oleh Pak Kang dan akhirnya mereka bertiga bersatu. Kekacauan pun terus terjadi. Bukim, Pak Kang, dan Mirew berusaha keluar dari supermarket itu. Karena pintu masuk sudah ditutup, mereka pun mencari jalan pintas. Bukim yang tertinggal di belakang ditarik oleh salah seorang dan hampir saja ia terjepit di pintu, namun diselamatkan oleh Pak Kang. Pak Kang menyuruh Bukim untuk pergi duluan sedangkan ia akan menyelamatkan orang-orang. Bukim segera berlari menuju helikopter, namun saat sedang diperiksa, Mirew batuk dan membuat mereka tidak diizinkan untuk pergi karena memiliki gejala flu. Akhirnya, Bukim dan Mirew dibawa menggunakan kendaraan lain bersama orang-orang. Bukim mengatakan kepada profesor untuk mencari Monsai untuk dijadikan antibodi, dan Monsai sedang dicari keberadaannya.
Mereka yang selamat akan diisolasi di sebuah barak termasuk Bukim dan Mireu. Namun sebelum itu mereka harus diperiksa dulu untuk memastikan orang tersebut kulitnya kemerahan atau tidak dengan cara menanggalkan pakaian mereka. Saat Bukim membuka pakaian Mireu, ia melihat ada kemerahan di kulit Mireu. Ia pun melakukan siasat supaya Mireu lolos dari pemeriksaan itu dan siasat itu dilihat oleh Pak Kang. Saat Pak Kang akan mendekati Mireu, hal itu dilarang oleh Bukim karena Bukim takut Pak Kang akan mengetahui bahwa Mireu telah terpapar virus. Monsai akhirnya ditemukan di salah satu tenda isolasi yang kemudian ia dibawa untuk diperiksa. Bukim yang mengetahui bahwa Monsai sudah ditemukan, ia segera menitipkan Mireu kepada Pak Kang agar dirinya bisa membuat antibodi. Karena Monsai adalah orang yang selamat dari kontainer itu, berarti ia mempunyai kekebalan tubuh yang berbeda dari lainnya. Makanya para medis mencoba membuat antibodi dari darah Monsai. Akhirnya antibodi pun berhasil dibuat. Bukim mencoba membawa Mireu untuk diberi antibodi. Namun hal itu diketahui oleh petugas dan Pak Kang mengorbankan dirinya untuk berpura-pura bahwa yang terpapar virus adalah dirinya. Ada salah satu wali kota yang egois, ia memberi saran bahwa orang yang terpapar virus harus dimusnahkan, tetapi hal itu ditentang oleh presiden. Bukim menyuruh teman-temannya untuk istirahat dan berdalih ia akan menjaga antibodi. Namun, ia malah akan menggunakan serum untuk menyembuhkan anaknya. Awalnya Monsai menolak, namun setelah mengetahui bahwa anak tersebut adalah Mireu, akhirnya Monsai memperbolehkannya. Saat melakukan hal tersebut, beberapa petugas datang dan mengetahui hal itu lalu mencoba menghentikan dengan cara menembak bius Bukim dan Mireu yang sudah setengah disuntik serum dibawa ke tempat karantina lagi. Pak Kang yang melihat Mireu berusaha membawanya dari sana. Namun tanpa diduga, ia malah melihat banyak sekali orang yang sudah meninggal akibat terpapar virus tersebut sedang dibakar. Pak Kang langsung buru-buru membawa Mireu dari sana. Di sisi lain, Bukim yang sadar mengancam akan membanting sisa serum antibodi supaya ia diberitahu di mana anaknya. Tidak ada cara lain, tenaga medis yang lain memberitahu bahwa Mireu dibawa ke tempat isolasi. Bukim langsung menuju ke sana dan mencari Mireu di tenda-tenda namun tidak menemukan. Hingga ia dijemput mobil untuk mengamankan antibodi karena suasana semakin kacau. Namun di tengah perjalanan mobil mereka diserang dan Monsai diambil paksa oleh Byung-ki atau otak penyelundupan imigran. Lalu Monsai ditusuk dan mengeluarkan banyak darah. Singkat cerita, mereka berhasil masuk lagi ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan. Pak Kang yang melihat mobil itu berusaha mengejar tetapi terlambat. Saat di perjalanan, Monsai terlihat sekarat dan Bukim dikabari oleh Pak Kang bahwa kondisi Mireu mulai membaik. Namun di sisi lain, Monsai pun meninggal. Tim medis dan presiden yang mendengar bahwa Monsai sudah meninggal menjadi putus asa dan tidak tahu lagi harus bagaimana. Namun Bukim mengatakan bahwa anaknya berhasil sembuh dan bisa dijadikan sebagai antibodi. Di sisi lain, masyarakat yang lolos dari tempat isolasi berbondong-bondong menuju ke Seoul untuk mencari tempat perlindungan. Hal itu membuat perdebatan antara presiden dengan pejabat lainnya. Pejabat menginginkan agar masyarakat Bundang untuk dimusnahkan saja, tetapi presiden tidak ingin membunuh rakyatnya. Akhirnya, masyarakat yang melewati garis pembatas ditembak oleh pasukan yang sudah disiapkan. Banyak dari mereka yang mati, padahal belum tentu kan mereka yang mati itu terpapar virus. Bukim yang lari dari Seoul ke perbatasan Bundang akhirnya melihat anaknya di tengah kerumunan orang. Mireu yang berlari ke ibunya akan ditembak jika melewati garis. Hal itu sudah dicegah oleh Bukim dan Pak Kang pun juga ikut mengejar Mireu. Namun, Mireu yang tidak mengerti apa yang dikatakan Bukim melewati garis dan Bukim menghalangi Mireu supaya tidak tertembak. Malahan ia yang tertembak di bagian bahu. Tapi akhirnya mereka bisa bersatu dan sepertinya Pak Kang akan menjadi ayah tiri Mireu.
Presiden akhirnya memberi pengumuman kepada para warganya yang selamat untuk tetap tenang dan akan menyelamatkan mereka semua. Dan Bu Kim yang terkena tembak diobati, sedangkan Mireu dibawa untuk dijadikan antibodi. Tamat. Film ini sangat menarik untuk ditonton ya. Di sini kita bisa melihat penggambaran dan perilaku manusia saat dihadapkan dengan situasi darurat seperti ini. Sebagai makhluk sosial, hendaknya kita harus saling tolong-menolong ya. Itulah alur cerita film The Flu. Sampai jumpa di alur cerita film lain. Bye-bye.